Makasih ya. Seandainya aja dulu kita menikah, aku yakin kita pasti bahagia. Tolong kamu jauhin suami aku dan anak aku. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi ketemu sama suami aku juga? So, jangan-jangan kamu emang berniat ya rebut Mas Bara dari aku karena suami kamu baru meninggal. Iya. Tapi aku juga butuh suami baru. Mas Bara udah punya keluarga, punya aku, punya Mona. Mereka udah gak butuh kamu lagi. Jangan coba-coba pisahin aku sama dia. Harusnya aku yang marah. Kenapa jadi kamu yang marah, Mas? Kamu udah hianatin aku. Aku minta maaf, Mas. Karena waktu aku tersita untuk ngurusin ibu. Aku akan berusaha jadi istri dan ibu yang terbaik buat Mona. Ibu dan istri yang baik itu bukan kamu, tapi Julia. Jangan harap aku akan lepasin keluarga aku buat kamu. Aduh, hari ini lepasin gue, hari ini sakit. Jul, ayo, kamu kenapa? Dia dorong aku, padahal aku gak ada salah apa-apa sama dia. Keterlaluan kamu. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Dia bohong. Mama kenapa sakitin Tante Julia? Kenapa Mona lebih percaya Julia daripada aku? Aku nggak akan pernah mau di mana. Kalau kamu mau nikah sama dia, kita bisa aja, Mas. Kamu gak pikir perasaan Mona? Kamu yang nggak mikirin perasaan Mona. Males aku berdebat sama istri yang selalu melawan suami. Kamu yang ngancurin pernikahan ini. Kamu beda banget sama Julia. Yaitu pintar, penurut, sayang sama keluarga. Nyesel aku nikah sama kamu. Suamimu Bara malam ini dia nggak bisa pulang. Bara itu udah resmi jadi menantu tante. Kamu nggak percaya? Nggak mungkin, Tante. Sebentar ya, ini buktinya. Halo, Mas. Dia nggak mau ngerayain ulang tahun tanpa kamu. Mona ngambek tuh. Aku minta tolong banget sama Mas. Tolong bikin Mona ngerti ya, Mas. Ibuku lagi kritis, Mas. Aku juga udah bilang sama kamu. Harusnya kita nggak buat pesta. Ibuku sakit, Mas. Masa kita seneng-seneng, Mas? Nggak bisa. Ulang tahun Mona tetap dirayain. Lagian sampai kapan sih kamu ngurus ibu kamu terus? Ya Allah, Mas. Kamu gak peduli lagi sama suami dan anak kamu? Hah? Aku itu selalu berusaha bagi waktu buat kamu. Buat ibu, buat Mona. Kamu harus ngerti, Mas. Gimana kalau nanti Mona tumbuh besar jadi anak yang gak berbakti sama orang tuanya? Karena aku gak berbakti sama orang tuaku sendiri. Kamu itu kalau dikasih tahu selalu aja ngejawab. Males banget aku. Nanti kita main rumah-rumahan yuk. Oke juga. Mona, kasih hadiah dari papa ya. Bagus banget boneka barunya. Mona, maafin mama ya. Mama gak datang ke acara ulang tahun kamu. Tapi kan nenek lagi kritis di rumah sakit. Masa mama tinggalin nenek sendirian? Kasian kan? Nanti kalau misalnya mama udah tua, terus mama sakit. Emang Mona tega tinggalin mama sendirian? Kita itu sebagai anak berutang budi sama orang tua, terutama sama ibunya. Maafin mama ya. Aku mau maafin mama kok. Kado buat aku mana? Mama tuh mau beliin, cuma mama kelupaan, gak sempat. Besok mama janji, mama beliin kado buat kamu. Kado yang paling kamu suka. Lagi pula kan, kamu udah ada nih boneka lucu dari papa. Ini dari Tante Julia. Aku mau jujur sama kamu. Kamu kenapa sakit? Sebenarnya selama ini aku mencintai seseorang. Siapa orangnya, Jul? Laki-laki itu Kamu kok nangis? adalah orang yang akan menikahi sahabatku sendiri hari ini. Kamu cinta sama Mas Bara? Aku capek selama ini nyembunyiin perasaan aku dan sayang diam-diam sama orang lain. Selama ini aku menyimpan rasa sakit hati karena kamu udah mencintai orang yang aku cintai. Mona, maksud kamu Tante Julia yang ini? Iya, Mah. Bagus bonekanya. Kenapa Julia kembali lagi setelah sekian lama menghilang? Hari ini temenin aku ya. Kita jenguk ibu di rumah sakit. Aku nggak bisa. Kamu kan hari ini libur. Aku udah janji sama Mona. Aku mau ajak dia jalan-jalan ke taman bermain.
Mas, apa benar Julia kemarin datang untuk ngasih Mona boneka? Iya. Kemarin Julia kesini kasih kado ulang tahun untuk Mona. Mana kado ulang tahun dari kamu? Gak ada kan? Ibu macam apa kamu ngucapin selamat ulang tahun aja buat anak sendiri aja kamu lupa? Sayang, ayo kita berangkat yuk. Mona mendingan ikut mama aja yuk. Kita ke rumah sakit jenguk nenek. Gak bisa. Aku mau ngajakin dia jalan-jalan ke taman bermain. Tapi Mona juga harus jenguk neneknya, Mas. Kalau kondisinya beda nggak apa-apa, aku nggak bakal ngelarang. Ibuku tuh lagi sakit. Sayang, sekarang papa nanya sama kamu. Kamu pilih mana? Kamu mau jalan-jalan sama papa atau ikut mama ke rumah sakit? Mona mau ikut papa, mah. Kamu udah dengar kan? Mau maksain anak kamu. Ayo sayang, kita pergi. Pelan-pelan, jangan lari, nanti jatuh loh. Jul, makasih ya. Kemarin kamu udah kasih kado buat Mona. Sama-sama. Seandainya aja dulu kita menikah, aku yakin kita pasti bahagia. Ingin rasanya aku menghampiri mereka sekarang. Tapi ada Mona dan anaknya Julia. Halo? Apa? Mohon maaf ya Bu, Ibu tunggu di luar saja biar semua dokter yang menangani. Suster! Sus! Selama ini waktuku terbagi antara mengurus ibu juga suami dan anak. Sekarang sahabat lamaku muncul dan tiba-tiba berhubungan dengan suamiku. Kenapa Julia tiba-tiba muncul dan mendekati Mas Bara? Padahal kan dia punya anak. Suami Julia udah meninggal. Ibu saya gimana dok keadaannya dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa pasien tidak dapat kami selamatkan. Saya tunggu dulu. Ibu! 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 Mas, kenapa kamu hianatin aku? Apa maksud kamu? Kamu berhubungan sama Julia di belakang aku kan? Kamu nggak usah pura-pura. Karena aku butuh seorang istri yang ada di samping aku. Mona butuh seorang ibu yang selalu ada di dekat dia. Hai Arini. Tolong kamu jauhin suami aku dan anak aku. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi ketemu sama suami aku juga? Jangan-jangan kamu emang berniat ya rebut Mas Bara dari aku? Karena suami kamu baru meninggal. Iya. Aku kira aku bisa lupain Mas Bara, tapi ternyata sampai sekarang aku masih belum bisa melupakan Bara. Dan mungkin kepergian suami aku adalah salah satu pertanda kalau aku memang ditakdirkan untuk hidup bahagia bersama Mas Bara. Mas Bara udah punya keluarga, punya aku, punya Mona. Tapi aku juga butuh suami baru. Dan asal kamu tahu ya, mereka udah gak butuh kamu lagi. Mas Bara udah cerita semuanya sama aku. Maksud kamu apa ya? Dia bilang kalau kamu gak pernah punya waktu untuk dia dan juga Mona. Jadi udahlah, kamu tinggalin aja Mas Bara. Dan biarkan mereka bahagia bersama aku. Aku nggak akan pernah ngelepas suami dan anak aku. Dan aku akan tebus semua kesalahan aku ke mereka. Julia tadi telepon aku. Dia udah cerita semuanya. Jangan coba-coba pisahin aku sama dia. Kamu udah hianatin aku. Harusnya aku yang marah. Kenapa jadi kamu yang marah, Mas? Dan sekarang malah kamu berusaha untuk gantiin posisi aku di rumah ini. Aku minta maaf karena waktu aku tersita untuk ngurusin ibu. Aku akan berusaha jadi istri dan ibu yang terbaik buat Mona. Ibu dan istri yang baik itu bukan kamu, tapi Julia. Kok makanannya nggak dimakan sih? Enggak, mah. Mama kan udah masak buat kamu. Mona. Selamat malam semuanya. Hai Jul. Hai Tante Julia. Halo sayang. Nih aku bawain ayam serundeng sama capcay buat kalian. Cobain. Hai sayang. Wah, kayaknya enak banget tuh. Mona, kamu jangan makan makanan itu.
Aku kan cuma pengen bawain kalian makanan. Masa nggak boleh? Boleh kok. Ayo sayang. Boleh. Nih, makan. Sebentar ya, aku angkat telepon dari klien sebentar. Enak banget, Tan. Aku mau ngomong sama kamu. Kenapa Rini? Kamu jangan deketin keluarga aku. Deketin suami aku dan anak aku. Mau kamu tuh apa sih? Karena kamu nggak bisa membahagiakan mereka. Kamu lihat sendiri dong. Aku kasihan aja sama Mas Bara dan juga Mona. Mona aja nggak mau makan masakan kamu. Kamu serahin aja Mas Bara untuk aku. Jangan harap aku akan lepasin keluarga aku buat kamu. Aduh Arini lepasin dong, Arini sakit. Lepasin Arini. Aduh. Jul. Ayo, kamu kenapa? Dia dorong aku, padahal aku nggak ada salah apa-apa sama dia. Mas, aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Keterlaluan kamu. Dia bohong. Kamu sakit ya, Juli? Pergi kamu dari rumah. Mama kenapa sakitin Tante Julia? Kenapa Mona lebih percaya Julia daripada aku? Tante, maafin Mama ya. Mungkin Mama marah gara-gara Mama gak bisa masakin masakan yang enak. Nggak apa-apa sayang. Makasih ya Jul, kamu udah bawain makanan enak buat kami. Sebenarnya aku nggak bisa masak. Untung aja ibu pintar masak, terus dia bantuin aku. Kenapa kamu lakuin itu sama Julia? Aku nggak mungkin ngelakuin itu, kamu tahu sendiri kan. Aku nggak pernah kasar sama orang. Semua orang itu bisa berubah. Julia itu bohong, Mas. Dia tuh licik. Kamu bisa berubah kasar karena nggak mau dimadu. Aku nggak akan pernah mau dimadu. Kalau kamu mau nikah sama dia, kita bisa aja, Mas. Kamu gak pikir perasaan Mona. Kamu yang nggak mikirin perasaan Mona. Kamu yang hianatin aku, Mas. Males aku berdebat sama istri yang selalu melawan suami. Kamu yang ngancurin pernikahan ini. Kamu beda banget sama Julia. Dia tuh pintar, penurut, sayang sama keluarga. Nyesel aku nikah sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ngajak kamu menikah sekarang. Kamu serius, Mas? Tapi kita menikah diam-diam ya. Soalnya hari ini nggak mau dimadu. Oh, soal gampang itu, kalau nggak mau dimadu ya udah minta pisah aja. Nggak bisa Tante. Saya masih mikirin perasaan anak saya Mona. Jul, kamu mau kan nikah sama aku sekarang? Iya, Mas. Aku mau nikah sama kamu. Makasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga kalian berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Hari ini pasti akan gugat pisah Bara kalau dia lihat video ini. Dan Julia akan jadi istri satu-satunya. Ya, sebentar. Tante. Tante kesini cuman mau ngasih tahu. Terhitung hari ini Bara itu udah resmi jadi menantu Tante. Suamimu Bara malam ini dia nggak bisa pulang. Bara lagi bulan madu dengan Julia. Kamu nggak percaya? Nggak mungkin, Tante. Sebentar ya. Ini buktinya. Kalau saya jadi kamu, saya pasti akan minta cerai. Sebagai seorang istri, harga diri saya nggak mau diinjak-injak, apalagi sampai dia menikah lagi. Aku gak akan pisah sama Mas Bara, Tante. Kalau aku pisah sama Mas Bara, harga diriku bukan cuma diinjak-injak sama Mas Bara, tapi sama Tante. Dan juga Julia. Ya sudah, kalau seperti itu, selamat menikmati di madu suamimu. Tante pergi. Keluar dari rumahku. Yaudah deh, Mama aja yang bacain dongeng aku. Mona kan udah gede. Jadi Mona sekarang belajar untuk tidur sendiri, ya? Gara-gara terlalu fokus sama suamiku supaya nggak direbut Julia, aku sampai lupa sama Mona. Maafin Mama ya, Nak. Selama ini Mama belum jadi mama yang baik buat kamu. Belum bisa masak makanan yang enak. Gak bacain kamu dongeng. Mama kenapa? Kok Mama nangis? Mama gak apa-apa sayang. Mona mau kan maafin Mama? Nih,
punya mama lebih banyak dong nih. Dapat. Oh. Mana lagi ya? Mona! Ya Allah, Mona. Tolong! Mona, ya Allah, Mona. Mona, tolong, Mona. Ya Allah, nak. Mona, maafin mama ya, Mona. Nah, kamu kenapa sayang? Sini kamu. Kamu ngapain dia? Tadi kita lagi main, terus tiba-tiba Mona kesandung dan jatuh. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Kamu pasti sengaja kan? Kamu sakit hati sama aku. Gak usah bohong kamu. Bukan dia yang kena bertanya. Kamu celakain dia. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Mana ada seorang ibu menyakiti anaknya sendiri? Kamu tuh gak peduli sama suami dan anak kamu. Kamu itu cuma kenal lo. Kamu lihat tuh. Ini semua gara-gara kamu. Tapi aku bener-bener nggak sengaja. Aku minta maaf, Mas. Dengar baik-baik ya. Begitu dia sadar, kamu tinggalin dia. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Kamu harus pergi dari rumah. Pergi kamu sekarang. Ya Allah, ternyata aku nggak bisa memenuhi janjiku untuk mempertahankan keluargaku. Sayang. Sayang, kamu udah siuman, sayang. Mama kamu ada di rumah, sayang. Aku seorang istri, tapi seperti janda. Aku seorang ibu, tapi seperti gadis yang tak punya anak. Papa jangan marahin mama ya. Aku jatuh sendiri. Bukan gara-gara mama. Ya, sayang, kamu jangan banyak ngomong dulu ya. Tapi papa harus janji jangan marahin mama lagi. Iya, sayang. Papa gak akan marahin mama lagi. Ya. Dan aku sekarang hidup sendiri. Aku harus berhenti mengasihani diri dan mulai bekerja. Setidaknya untuk Mona. Aku harus bisa membahagiakannya dari jauh. Mama sekarang gak tinggal di sini lagi. Mama udah ninggalin Mona. Mama bilang mama itu gak sayang lagi sama kamu, nak. Gak mungkin. Mama pasti gak bilang gitu. Papa gak bohong. Mama jangan. Mama jangan. Mama emang gak bisa denger kamu, Mona. Tapi Mama tahu kamu pasti kangen banget sama Mama. Maafin Mama ya, Mona. Udah jadi Mama yang buruk buat kamu. Surat gugatan. Iya, Mas. Aku mau kamu tanda tangan di surat itu. Aku gak mau tanda tangan. Aku udah lama kamu usir dari rumah kamu. Statusku gak jelas. Kamu pun gak nafkahin aku, Mas. Aku cuma mau pisah rumah sama kamu. Bukan pisah sebagai suami istri. Dan soal nafkah, aku akan nafkahin kamu lahir dan batin. Kamu tuh gak bisa ngelakuin semuanya semau kamu. Aku ini seorang istri, Mas. Seorang istri yang belajar, mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu menghukum aku. Menghukum aku atas kesalahan aku yang bahkan aku juga gak sengaja lakuinnya, Mas. Kamu harusnya mengajarkan aku, memaafkan, memberikan kesempatan. Bukan cari perempuan lain. Dan ngusir aku dari rumah. Aku bisa kamu. Mona, Mama kangen, nak. Mama sakit. Kok bisa jatuh? Ayo berdiri. Ini pasti gara-gara kamu kan? Bukan, Tante. Bohong kamu. Masih kecil udah bisa bohong. Cukup. Mama, Ngapain kamu kesini? Mona nggak dorong anak kamu. Dia jatuh sendiri. Aku lihat kok. Mona ikut Mama aja ya. Ayo. Daripada di sini kerjaannya cuma bisa nyusahin. Emang lebih baik kamu bawa aja Mona. Ayo sayang, yuk ikut Mama yuk. gak mau, Ma. Mona gak mau sama Mama. Mama jahat sama Mona. Mona juga gak mau sama Tante. Mona maunya sama Papa aja. Mona. Mama jangan. Mona. Mona, sayang. Tadi kita jatuh. Terus Tante Juli nyalahin aku. Padahal bukan aku yang dorong, Pak. Kita belum sekarang kan? Ma!
Mona maafin Mama, nak. Mona. Kinan, sekarang Papa nanya sama kamu. Apa benar Mona udah dorong kamu? Jawab yang jujur. Aku jatuh sendiri, Pak. Sekarang kamu minta maaf sama Mona. Mona, aku minta maaf ya. Iya. Yaudah sekarang masuk ke kamar. Iya, Pak. Kenapa aku ngerasa kamu itu seperti nggak sayang sama anak aku? Selama ini aku berusaha kok untuk sayang sama Mona. Tapi ternyata aku nggak bisa. Karena bagaimanapun juga, dia itu anaknya Rini. Terus selama ini? Itu semua aku lakuin untuk ngedapetin hati kamu. Ini ada apa sih? Jangan ribut-ribut. Nak Bara, ibu kapan dong boleh pindah di rumah Nak Bara yang gede itu? Ibu sama anak sama aja. Kamu deketin Mona untuk dapetin aku. Dan ibu kamu baik-baikin aku untuk mengejar harta aku. Mona! Nak Bara, Ibu lagi ngapain ngomong kayak gitu? nggak boleh. Nggak sekarang, Bu. Mas. Kamu harus bawa Mona pergi dari sini, Mas. Jula itu nggak sayang sama Mona. Aku udah tahu. Kamu itu pembohong ya? Kamu malah datang ke sini manas-manasin Mas Bara biar dia ninggalin aku. Aku udah berusaha ikhlasin mereka buat kamu. Biar kamu jagain mereka, bahagiain mereka. Tapi apa? Kamu bukan ibu yang lebih baik daripada aku. Kamu ibu yang lebih buruk. Aku akan terus belajar masak yang enak. Sampai Mona dan Mas Bara mau makan masakan aku. Mungkin aku nggak punya uang buat beli boneka besar. Tapi aku akan buatkan boneka dengan tanganku sendiri. Mona. Mona, Mama bawain makanan buat Mona. Ada hadiah juga. Kalau orang marahan itu nggak boleh lebih dari 3 hari loh. Kan waktu itu Mama juga nggak datang dan Mona nggak marah. Maafin Mama ya. Di sini ada ayam goreng, ada rendang. Hah? Makasih ya, Mama. Sama-sama sayang. Kamu nggak perlu repot-repot kasih makanan buat dia. Kamu bilang kita kan cuma pisah rumah. Aku cuma menjalankan tugas aku sebagai seorang ibu. Udah ngomong ya? Udah kan? Selalu kau lukai. Julia belum datang ke sini. Jangankan soal kewajiban sebagai seorang istri, minta maaf aja enggak. Kenapa Mas Bara sebenci itu sama aku? Mama mana? Kok nggak masuk? Mama udah pergi, karena Mama harus kerja. Papa maafin Mama ya. Kamu jangan bicara lagi soal ini. Ya, Papa harus kerja. Dan mulai besok, ada suster yang ngurus kamu. Mona sayang, ini kado yang terlambat dari Mama. Boneka ini buatan Mama sendiri loh. Semoga kamu suka ya. Papa Agun! Papa Agun! Papa jatuh dari tangga. Kita doain Papa, semoga dia gak kenapa-napa ya. Mama takut Papa kenapa-napa, Papa. Dok, suami saya gimana, Dok? Kepala Mbak Bara mengalami benturan cukup keras. Kemungkinan beliau akan mengalami kelumpuhan sementara, Bu. Saya permisi dulu. Kamu tuh emang perempuan pembawa sial ya? Ini semua tuh takdir. Mendingan kamu pisah aja. Terus kamu bawa Mona sekalian. Aku cuman pengen hidup bahagia sama Mas Bara. Dan juga Kinan. Kamu pikir yang berhak bahagia cuma kamu. Kamu harus makan dulu. Habis itu minum obat ya. Biar sembuh, Mas. Maafkan jika memang kini harus Hamba mohon sembuhkan suami hamba. Berikan kesehatan untuk keluarga hamba, kebahagiaan, dan limpahan rezekimu ya Allah. Jauhkan kami semua dari hal-hal buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kita ke taman ya mas, sekalian kamu nanti belajar jalan juga. Nggak perlu. Julia mana? Kenapa dia nggak pernah datang kemari? Julia nggak datang mas. Dan aku nggak tahu kenapa. Jangan-jangan kamu yang larang dia untuk datang kemari kan? Kamu kok tega banget sih nuduh aku? Mas, sumpah aku nggak ngelakuin itu mas. Aku nggak tahu Julia di mana mas. Julia pasti datang kemari. Karena dia sangat mencintai aku. Lagi pula aku berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Tapi kamu hianatin aku. Mungkin kita impas sekarang mas. Dulu kamu nggak suka karena aku ngerawat ibu waktu ibu sakit. Dan sekarang gantian. Aku yang ngerawat kamu mas. Bahkan aku antar jemput Mona sebelum aku kesini. Tapi kamu masih aja mikirin Julia. Karena Julia istri dan ibu yang baik. Kenapa di mata kamu bukan aku ibu dan istri yang baik mas? Padahal setiap hari aku coba untuk jadi ibu yang baik. Istri yang baik buat kamu. Tapi kamu masih menutup hati dan mata kamu. Ini namanya Kevin, pengusaha muda yang kaya raya itu yang ibu ceritain ke kamu itu loh. Status aku sekarang adalah masih istrinya Bara. Loh, ini gimana sih? Dan aku nggak mau dijodohin sama siapapun. Saya tuh udah banyak kasih kamu hadiah. Yang nerima hadiah kamu selama ini bukan saya, tapi ibu saya. Permisi. Julia, Mas Bara nanyain kamu terus. Kamu sebagai istrinya harusnya merawat dia. Kalau suami lagi nggak sadar, apanya yang harus dirawat? Dia itu lagi sakit Julia. Itu kan lagian udah jadi tugasnya suster. Biarin aja suster yang ngerawat. Nanti juga kalau Mas Bara udah sadar pasti aku kesana kok. Kamu nggak usah sok nasihatin aku. Julia. Mas, sayang. Jo, kenapa kamu baru datang sayang? Maafin aku ya mas. Aku baru kesini soalnya setiap kali aku mau datang Arin ngelarang aku. Benar kan dugaanku? Sebagai seorang istri aku juga kepengen mas ngurusin kamu, ngerawat kamu. Aku pengen lihat keadaan kamu tapi Arin egois dan dia mau menguasai kamu seutuhnya. Aku kangen banget sama kamu sayang. Aku juga khawatir. Mona. Mona sayang, Mona. Maafin mama ya. Mama janji mama akan jadi ibu sambung yang baik untuk kamu. Mona, kamu mau kan maafin Mama Julia? Terima kasih ya. By the way, Kinan katanya kangen loh sama kamu. Dia pengen kamu pulang juga. Kamu sama Kinan tinggal di rumahku, ya? Mas Bara dan juga Mona udah maafin aku loh. Itu artinya sebentar lagi aku akan kembali ke rumahnya Mas Bara. Dan kamu akan tetap menjadi istri yang terabaikan. Oh iya, kalau bisa sekalian ya, kamu bawa Mona. Karena aku malas ngurusin dia. Aku akan ambil Mona. Bagus. Rumahnya besar sekali ya, gimana dalamnya? Tunggu, Bu. Bu. Ibu harus tahu, saya nggak akan pernah kasih rumah ini untuk ibu. Ibu boleh datang kemari, boleh berkunjung ke sini. Tapi setelah itu pulang. Tapi kapan-kapan ibu beliin rumah yang kayak gini ya. Kan kamu udah kaya raya. Enggak. Saya trauma, Bu. Oh, trauma? Kenapa? Dulu, saya udah ngobatin mertua saya. Saya bayarin semua biaya rumah sakit untuk dia. Tapi hal itu membuat saya jauh dengan istri saya. Istri saya menelantarkan saya dan anak saya. Saya kapok kasih segala sesuatu untuk mertua saya. Pelit sekali kamu ya. Kamu itu ternyata laki-laki kikir, laki-laki pelit. Julia, kalau kayak gini ngapain kamu nikah sama laki-laki kikir dan pelit seperti ini? Pulang ikut aja, Bu. Enggak, Bu. Pulang, Julia. Aku lebih memilih suami aku daripada ibu. Jadi kamu lebih memilih suami kamu yang pelit? Ibu udah dengar kan? Sekarang pergi dari sini. Ayo mas, kita masuk. Ya ampun. Tante kenapa? Tante kesel sama Julia. Tante sudah bantuin dia untuk merebut Bara. Tapi sekarang Tante diusir sama Bara. Tenang ya Tante. Tante sekarang lagi emosi aja. Tante nggak bener-bener benci sama Julia. Mas. Ngapain kamu kesini? Kesalahan aku itu cuma karena aku ngurus ibuku. Makanya waktu aku buat keluarga aku sendiri nggak ada. Dan waktu Mona nggak sengaja jatuh, kamu seakan-akan nyalain aku, Mas. Aku, ibunya sendiri nyelakain anakku. Tapi kalau Julia yang melakukan itu, kamu seakan-akan punya 1000 maaf buat dia. Mungkin selama ini bukan karena kesalahan kamu atau Julia, tapi ini masalah cinta. Selama ini aku udah menutup pintu hati aku. Meskipun kamu udah berusaha keras, tapi aku udah gak cinta lagi sama
Jadi mulai hari ini, aku talak kamu. Aku akan ambil Mona. Gak bisa. Keluar kamu dari sini. Keluar kamu. Mas, Keluar kamu. aku yang berhak mengurus Mona, Mas. Kita tunggu keputusan dari pengadilan. Hak asuh Mona akan jatuh ke aku yang kaya atau ke kamu. Ibuku udah nggak ada, Mas. Aku bisa ngurus Mona. Mau kamu kasih makan apa anak kamu itu? Pergi kamu sekarang. Mas, Mas. Ya Allah, aku sudah kehilangan ibu, kehilangan cinta dari suamiku juga. Jangan sampai aku kehilangan anakku, ya Allah. Aku kangen mama. Aku mohon, berikanlah aku jalan agar aku bisa bersama dengan anak. Mama di mana sekarang, Ma? Liburan kita. Iya sayang, kamu udah semua kan bawangnya? Mona, ayo. Boleh nggak? Aku izin nggak ikut pergi. Kamu gimana sih? Mau diajak seneng-seneng malah nggak mau. Kamu harus ikut. Tapi, Pak. Jangan ngebantah papa. Ayo sayang. Bentar lagi kita bakal main sepuasnya. Emangnya kamu mau main wahana apa sayang? Mama di mana? Aku kangen Mama. Permisi Tante, jangan nangis terus ya. Kebetulan aku bikin rendang. Harini, maafin Tante ya sayang. Kenapa kamu masih baik sama Tante? Tante yang sudah membantu Julia untuk merebut suami kamu, tapi kamu masih baik sama Tante. Tante malu sama kamu, Harini. Kehilangan suami itu banyak penyebabnya. Mungkin bukan cuma karena Julia yang tergila-gila sama Mas Bar, tapi karena aku juga. Aku nggak bisa mempertahankan pernikahanku sendiri. Mona, aku minjem dulu ya bonekanya. Gak boleh, ini dari mama aku. Tapi aku minjem dulu, bentar aja. Kalau aku bilang enggak. Aku bilang gak boleh. Aku minjem dulu dari mama aku. Aku minjem dulu. Jangan berantem dong. Mona kenapa pelit banget sih? Kok kamu marahin Mona sih? Masa mau pinjam boneka aja nggak boleh? Sayang, Dulu. kasih sebentar. Bella kecelakaan. Ya Allah, Mas. Mona di mana, Mas? Mona nggak apa-apa kan, Mas? Mona di mana, Mas? Ada jasad anak kecil di kamar jenazah, tapi ibu gak sanggup melihatnya. Ibu gak sanggup. Mona! Ini semua gara-gara kamu. Kamu, Mas Bara dan juga Mona yang udah bikin kita kayak gini. Kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu juga udah durhaka sama ibu. Aku Mas kehilangan Kinanmu. Udah sayang, udah ikhlasin aja. Ya Allah, Nak. Syukur kamu nggak apa-apa, Nak. Gimana keadaan Papa? Tante Julia dan Kinan? Kinan meninggal, Nak. Mungkin semua aja tadi aku emang gak bisa ikut. Pasti gak bakalan ada kecelakaan ini. Ini bukan salah Mona. Ini tuh takdir. Kinan, Mama gak siap kehilangan kamu. Kinan pasti akan sedih kalau ngelihat kamu nangis terus, nak. Julia, hapus air mata kamu ya. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Ibu minta aku untuk tinggalin Mas Bara. Maksud ibu, kamu urus suami kamu. Sekarang Bara ini lagi lumpuh.
kamu bersyukur sekali karena kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Maafin aku, Bu. Selama ini aku udah nyanyiin Ibu. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu berbakti sama Ibu. Aku mau minta hak asuh Mona. Kayaknya dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu belum bisa merawat Mona, Mas. Maafin aku, Rin. Semua musibah yang terjadi karena keegoisan aku selama ini. Silakan kamu bawa Mona. Kamu rawat dia dan kamu jaga dia dengan baik. Papa, Mona akan tetap di sini. Mona mau rawat papa sama kayak mama waktu dulu. Jagain nenek waktu nenek lagi sakit. Sekarang aku sadar, apa yang dulu kamu lakukan terhadap ibu kamu itu adalah bakti dari seorang anak untuk orang tuanya. Maafin Mona ya, Pak. Mona sayang banget sama papa. Papa juga sayang banget sama kamu, sayang.